Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim karena kerajaan ini berada di wilayah yang sangat strategis. Oleh karena itu, kerajaan ini bisa menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama ratusan tahun. Bahkan, kerajaan ini juga mampu menguasai wilayah Selat Sunda dan Laut Jawa. Di video kali ini, saya, April Pajoku, akan membahas tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Walaupun Sriwijaya dikenal dengan sebuah kerajaan, namun sistem pemerintahannya lebih cenderung ke kedatuan. Yang membedakan kedatuan dan kerajaan adalah seorang yang menjadi raja di Sriwijaya tidak harus keturunan atau anak dari raja itu sendiri, tetapi bisa dari anggota kerajaan yang lain asalkan mampu memimpin kerajaan tersebut. Dan kedatuan juga membebaskan rakyatnya untuk menganut agama yang dipilihnya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa atau lebih dikenal dengan nama Sri Jayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Raja Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Diceritakan pula, Raja Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin pasukannya langsung sebanyak 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, Raja Sri Jayanasa dan pasukannya berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk memperluas perdagangan, sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang pesat dan makmur. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya pada abad ke-7 sampai abad 11 Masehi dengan menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini mempunyai wilayah kekuasaan yang hampir menyeluruh sampai Asia Tenggara. Di antaranya adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan juga Filipina. Kerajaan yang berbasis di pesisir ini terkenal dengan armada maritimnya yang kuat, sampai disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Dengan kekuatan tersebut, maka langkah untuk memperluas kekuasaan berjalan sangat pesat. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Bala Putradewa. Ia dikenal sangat pandai dalam meramu taktik perang dan juga peduli terhadap rakyatnya. Kerajaan Sriwijaya saat itu bahkan terkenal dengan armada laut paling kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem perekonomian pesisir, di mana pendapatan diperoleh dari biaya penyeberangan dan juga bea cukai barang dagangannya. Rata-rata penduduk kerajaan Sriwijaya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Saat itu, Sriwijaya adalah salah satu jalur emas perdagangan Eropa dan Asia.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan melalui ekspor-impor sangat mudah jika dilakukan di Sriwijaya. Bahkan, banyak dari para saudagar India dan Cina menggunakan Sriwijaya sebagai gudang penitipan barang yang dibeli dari daerah Jawa dan Semenanjung Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya memiliki hasil bumi yang beragam, mulai dari kapur barus, cengkeh, kayu cendana, kayu gaharu, pala, gambir, kapulaga, dan masih banyak lagi. Dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya, sangat menghormati keberagaman makhluk hidup serta peradilan yang tegas. Saking tegas dan adilnya, bahkan pejabat kerajaan pun tidak bisa lolos dari hukuman jika melanggar aturan. Pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa, kapal-kapal asing yang ingin berdagang di wilayah Kerajaan Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Kemudian, jika para pedagang asing membeli barang dagangan dari Kerajaan Sriwijaya, mereka dapat menukarkan dengan barang dagangannya dengan aneka porselen, tembikar, kain katun, dan kain sutra. Raja Bala Putradewa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar negeri, seperti Kerajaan Benggala dan Kerajaan Chola di India. Dilansir dari buku Explore Sejarah Indonesia, Kerajaan Sriwijaya mengendalikan jalur-jalur perdagangan melalui Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, Tanah Genting Kera, Semenanjung Malayu, hingga Filipina bagian selatan. Pada masa pemerintahannya, selain dikenal sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Hal itu terjadi ketika Raja Bala Putradewa mendirikan Universitas Nalanda di Bukit Siguntang. Tujuan pendirian universitas ini adalah untuk mendidik para biksu dan biksuni agar mempelajari kitab dan ajaran Buddha. Para pelajar di universitas tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Cina hingga India. Selain itu, kepedulian Raja Bala Putradewa pada bidang politik dan pendidikan terlihat pada pembangunan asrama di India yang diperuntukkan untuk pelajar dari Sriwijaya yang sedang belajar di India. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan yang berskala internasional pada bidang sosial. Salah satunya IP Seng, seorang musafir asal Cina, pernah datang dan tinggal di Kerajaan Sriwijaya. Tujuan IP Seng datang ke Kerajaan Sriwijaya adalah untuk menuntut ilmu dan menerjemahkan kitab suci agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Kepopuleran Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan tidak lepas dari peran tokoh yang bernama Sakyakirti. Sakyakirti merupakan seorang guru yang ahli dalam bidang kesusastraan. Selain itu, Sakyakirti juga merupakan pengarang dari kitab Hastadanda Sastra. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, banyak pendeta yang berasal dari Tiongkok menetap di daerah Sriwijaya. Pendeta-pendeta tersebut datang ke Kerajaan Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putradewa mempunyai kepedulian terhadap kebudayaan dan pendidikan dalam agama Buddha di Sriwijaya. Selain itu juga, terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya seperti Prasasti Karanbrahi, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Muara Takus.
Nah, itulah tadi tentang sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu warisan sejarah dan budaya yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan tempat. Sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan.